tes modulasi monitor. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau membuat video tentang membuat radio pancar ulang atau repeater dengan dua buah HT yang ada di depan saya. Ini nih. Dan dibantu yang tentunya harus menggunakan Medshare ini ya. Seperti ini. Ini saya punya sekitar 4 tahun yang lalu saya beli itu. Ya di harga kisaran 300 ribuan kalau nggak salah. Udah saya coba dan bisa ya berfungsi. Nah, kali ini saya akan share nih bagaimana caranya membuat repeater mini dengan menggunakan dua buah HT ini nih. Ya tentunya ini untuk membantu teman-teman kalau misalkan di lingkungan untuk di komplek ya, buat meronda siskamling atau bagi pengusaha-pengusaha yang material gudangnya agak jauh. Nah, bisa dibantu dengan menggunakan repeater seperti ini supaya jangkauan sinyal radio yang dipakai berbicara itu lebih maksimal ya. Nah, nanti saya akan coba berbicara menggunakan HT ini nih ya. Ada dua ya, saya punya dua. Nanti ini yang satu pakai berbicara saya dan yang satu lagi untuk mendengarkannya melewati tentunya repeater ini, karena dipancarkan ulang ya. Untuk penjelasan detailnya mungkin teman-teman juga bisa searching googling lah ya, cara kerja repeater itu seperti apa. Nah, di sini saya cuma untuk berbagi cara settingnya aja. Ikuti terus video ini sampai selesai. Selanjutnya, sebelum saya tes hasil RPU-nya, saya akan perlihatkan dulu settingan untuk radio sebagai receive atau penerima ya. Saya akan nyalakan dulu. Nah, ini sudah saya nyalakan. Nah, ini di frekuensinya 452650. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja ya. Kalau di mode VFO itu tinggal ketikkan saja. Nah, setelah itu kita masuk ke menu ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak settingan ya di sini. Cuma untuk settingan tone-nya saja. Tune CTCS ya. Diisi terserah nanti teman-teman yang menyesuaikan. Kalau saya di sini sebagai percobaan saya memakai di 67,0 Hz ya. Setelah itu cukup sih sebenarnya, nggak ada lagi settingan yang lain ya untuk penerima radionya. Bisa di exit ya. Nah, ini sudah disetting untuk tune-nya ya di 67,0 Hz. Nah, berikutnya saya nyalakan dulu radio sebagai transmit atau pemancarnya. Nah, saya akan buka dulu settingannya, atau teman-teman nanti juga ketikkan saja frekuensinya 454750. Atau bisa teman-teman menyesuaikan sendiri ya. Di sini saya sudah menyeting di 454750. Untuk settingan menunya, VOX-nya saya nyalain, diaktifkan. Di sini ada di posisi 8 ya. Biar lebih sensitif gitu. Jadi suara sedikit saja bisa langsung nyala ini.
Untuk yang lain-lainnya paling di tune CTCS seperti yang tadi di radio receive-nya. Saya pilih di 67,0 Hz. Nah, ini ya. Nanti teman-teman juga menyesuaikan sesuai keinginan. Ya. Setelah itu tinggal di exit saja, ya. Nah, ini sih udah siap digunakan. Nah, saya akan sambungkan matchor-nya ini. Nah, ini matchor-nya ya untuk menyambungkan dari radio penerima ke radio pemancar. Nah, ini ada tulisannya ya untuk RX sama TX nih. Ini jalur kabelnya beda ya keluarnya. Nah, saya akan sambungkan untuk yang jalur RX-nya dulu ke radio yang buat penerima. Masuk ke sini ya. Ini yang buat headset ya. Headset radionya. Terus yang jalur TX matchornya dimasukkan juga ke radio pemancar di sini. Oke, sudah saya sambungkan. Nah, saya akan coba berbicara dengan menggunakan radio ini ya. Radio WLAN ini. Ini sudah saya setting di posisi channel 3 ya saya. Baik, saya akan coba ini untuk saya taruh di sini. Saya simpan di sini ya. Biar kelihatan. Ini nggak ada kabel yang tersambung ke HT ini ya. Nanti ketika saya menekan PTT ini untuk berbicara, nanti radio ini tiga-tiganya akan menyala. Baik, saya akan coba tes ya. Tes modulasi monitor. Tes modulasi monitor. Halo, halo. 1, 2, 3. Percobaan monitor. Oke, seperti itu ya, udah nyala ya, bisa aktif. Dan untuk pengaturan volume itu bisa diatur di sini dua-duanya. Tes modulasi monitor. Nah, seperti itu. Jadi volume ini tetap di standby seperti biasa. Nah, untuk pemancar bisa disetting di sini. Gitu. Sekali lagi monitor, sekali lagi tes modulasi monitor. Halo, halo. Oke, jadi seperti itu ya. Ini tadi saya berbicara pakai radio ini nih. Nah, jadi seperti itu ya untuk RPU yang tadi saya tes itu. Ini sebenarnya bisa diaplikasikan di kendaraan, bahkan di tempat siskamling seperti itu, atau pengusaha material gitu ya. Begitu bisa itu ya. Nah, apalagi kalau misalkan ada konvoi touring seperti itu pakai kendaraan, mau motor atau mobil ya. Ini bisa. Seperti itu. Nah, untuk RPU-nya misalkan ditaruh di kendaraan. Ini kalau misalkan mobil ya, taruh di kendaraan, posisinya ada di tengah-tengah si pemancar RPU-nya ini. Jadi ketika barisan atau rombongan yang paling depan untuk berbicara supaya terdengar sampai ke rombongan yang paling belakang bisa kejangkau dengan menggunakan RPU ini ya di kendaraan. Tentunya di kendaraan itu harus terpasang 2 antena ya, karena RPU itu kan pesawatnya 2. Satu misalkan untuk pemancar posisi antenanya ada di depan, dan yang satu lagi untuk penerima antenanya berada di belakang seperti itu. Jadi sangat mudah lah untuk diaplikasikan pada saat touring ya, RPU seperti ini, RPU mini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.